Inspirasi Indonesia. Kita mulai lagi karena ini baru di screen record. Silahkan respon dengan penuh semangat, penuh keikhlasan, dan juga senyum terbaik di wajah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo lagi semuanya. Mau tahu dong kabarnya gimana teman-teman? Alhamdulillah. Ada yang satu kamera. Oke, nah ini kalian dari duta mana atau dari program apa di IE? Coba boleh speak up semuanya. Satu. Inspirasi batch 1. Batch 1. Batch 4, Kak. Batch 4. Wah, keren. Oke, sekarang semuanya boleh ketik di bawah. Di sini kalian part of apa? Batch 1 kah? Batch 2, batch 3, batch 4, motivator, atau dari Indonesian Event-nya langsung? Oke, wih rame banget nih ya. Batch 1 hadir, kata Dila. Kata Mustika batch 4, kata Sangtut batch 2. Ada Ilham, batch 3, motivator, IE, dan lagi sebagainya. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di Zoom dan juga menyempatkan on cam dengan penuh semangat. Udah standby dari sebelum jam 8 untuk mendengarkan informasi penting dan juga berharga bagi keluarga besar Duta Inspirasi Indonesia, terkhusus di event tingkat internasional pertama kita, yaitu Inspirator International Youth Summit Goes to Turkey tahun 2022. Yuk, bismillah, aminkan dulu bersama. Semoga kalian bisa berangkat dan juga memberikan serta mendapat banyak inspirasi di sana. Amin. Oke, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Duta Inspirasi Indonesia yang sangat aku cintai, aku sayangi, dan juga aku hormati, para pemuda-pemudi terbaik perwakilan 34 provinsi di Indonesia, baik dari batch 1 sampai batch 4, lalu peserta-peserta terpilih motivator yang kompaknya sampai dengan sekarang, serta keluarga besar Indonesian Event yang selalu ada di hati. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk Zoom hari ini. Dan agenda malam hari ini kita adalah akan membahas privilege yang akan diberikan untuk Duta Inspirasi, alumni maupun keluarga besar Indonesian Event. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga rapat kita diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Tuhan, dan bisa mendatangkan banyak kebermanfaatan untuk kita dan juga untuk bangsa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa untuk saat ini selesai. Dan agenda yang pertama akan ada perkenalan panitia dari Inspirator International Youth Summit tahun 2022 ke negara Turki. Yang dimulai dengan aku, lalu dia akan dilanjutkan oleh Rian, Lala, Dika, Keiko, Dani, dan juga Kevin. Tetapi Kevin optional karena biasanya Kevin akan sibuk tugas di Kepresidenan Republik Indonesia karena Kevin magang di Presiden selaku videografer RI 2 atau Wakil Presiden. Jadi nanti ketika ada Kevin bisa menjelaskan, tetapi jika tidak, kita bisa lanjutkan ke agenda selanjutnya. Dan dimulai dari aku, salam kenal semuanya, namaku Safira Alfarisi, teman-teman bisa memanggil Safira, dan jabatanku di Inspirator adalah sebagai penanggung jawab. Silahkan boleh dilanjut dengan Rian. Kepada Rian, dipersilahkan. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Yoga Griano. Mungkin buat teman-teman batch 1 udah nggak asing lagi ya, 1 dan 2. Dan alhamdulillahnya di Inspirator ini Rian menjabat sebagai sekretaris. Salam kenal semuanya. Dilanjut oleh Lala. Kenal Rian. Terima kasih. Silakan Lala. Baik, Kak, makasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Alpus Pariani, biasa dipanggil Lala. Aku dari Duta Inspirasi, batch pertama. Dan di Inspirator, aku sebagai bendahara. Dan salam kenal semuanya, dan teman-teman Duta. Sampai bertemu lagi. Boleh dilanjutkan ke Kak Dika.
Thank you Lala. Silakan Dika. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Halo kakak-kakak semua dari batch 1, batch 2, batch 3, dan batch keempat. Wow, ketemu nih. Udah lama ya mengagendakan kita satu Zoom bareng 4 batch nih. Wow, keren banget nih. Sebelumnya, kenalin aku Dika dari Provinsi Bengkulu dari batch kedua. Nah, untuk di Inspirator sendiri, Dika diletakkan atau bertugas di divisi Humas. Itu untuk perkenalan singkat. Salam kenal semuanya kakak-kakak batch 1, batch 2, batch 3, dan batch keempat. Dan mungkin bisa dilanjut oleh Keiko. Silakan, Kei. Baik, terima kasih Kak Dika. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Keiko Kineta Dika, biasa dipanggil Keiko. Aku dari Duta Inspirasi batch kedua, Provinsi Jawa Timur. Di Inspirator ini dipercayakan untuk menjadi bagian dari acara. Ini di sini ada Kak Kevin, mungkin bisa dilanjut ya ke Kak Kevin perkenalannya. Hai semuanya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Rizky Kevin Melody, panggil aja Kevin. Di sini sebagai seorang media kreator di Inspirator. Salam sehat semuanya. Thank you Kevin. Silahkan yang terakhir Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Duta, teman-teman IE, teman-teman motivator. Perkenalkan, nama aku Dani Zakir Raihan, biasa dipanggil Dani. Di Inspirator ini aku berperan untuk sebagai desainer dan logistik. Mungkin itu aja perkenalan singkatnya. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Dani dan teman-teman semua. Terima kasih telah memperkenalkan diri. Coba tes fokus dulu ya. Tadi Rian, ada yang tahu nggak jabatannya sebagai apa? Boleh on microphone. Sekretaris. Ya, sekretaris. Sekretaris. Thank you. Yang kedua, Lala, jabatannya sebagai apa? Bendahara. Ini iklan sebentar ya. Teman-teman boleh lihat ada salah satu device yang isinya tuh 4 orang. Ada yang lihat nggak? Coba komen di bawah kalau lihat. Iya, ada. Heboh. Itu rame banget dan kita semua sedang ada di ruangan. Kita sedang ada di ruangan yang sama guys. Jadi empat cewek-cewek. Ada aku tuh. 4 cewek-cewek luar biasa itu adalah gabungan batch 1, batch 2, dan juga batch 3 yang nginep di apartemen malam hari ini. Gitu. Tuh ada Kak Ilsa, ada Kak Arum, ada Kak Tara, dan juga Shiva. Boleh saya hai dulu dong di kolom chat. So, next komitmennya. Oke, by the way boleh minta tolong di mute mikrofon dari peserta kayak Zoom webinar ya. Gitu. Jadi terima kasih tadi yang udah respon jabatan Lala. Terus ada yang ingat lagi nggak jabatannya Dika sebagai apa? Humas. Sebagai humas. Oke. Selanjutnya jabatan Keiko. Acara. Lalu jabatan Kevin. Videographer. Ya, media kreator atau videographer dan juga drone pilot ya pada saat di luar negeri. Lalu yang terakhir Dani. Desain. Ya, betul. Itu ya teman-teman, ini kita adalah panitia dari Inspirator International Youth Summit 2022 dan insya Allah di Inspirator kedua dengan negara tujuan yang berbeda di tahun 2023 awal kita juga sebaiknya menurut kalian open rekrutmen gak nih untuk panitia tambahan? Kalau ada komen dong di bawah. Siapa yang minat? Open. Dan juga untuk Inspirator 3 di bulan Juli 2023 insya Allah kita juga nanti akan buka tambahan open rekrutmen ya bagi teman-teman yang minat. Tapi mau tahu sebenarnya pada minat gak sih kalian? Minat banget. Amin. Oke, aku mau tahu dulu dong ketika ada Inspirator dengan negara tujuan lainnya, emang kalian pengen banget kemana? Coba komen di bawah. Atau London. langsung speak up. London. Please London. Selatan. Ke Rusia, Kak. London, please. Ke Rusia, Kak. London, Paris. Rusia, Kak. Oke. Mekah.
Amin ya, Mekah itu bukan International Youth Summit tapi ya, lebih ke umroh atau haji ya teman-teman. Oke, semoga bisa. Iya, semoga bisa tercapai semua negara tujuan kita atau negara impian kita masing-masing. Dan insya Allah di Inspirator kedua dan ketiga kita juga akan memberikan destinasi terbaik yang paling difavoritkan oleh pelajar-pelajar internasional. Nah, kita akan membahas Inspirator pertama dengan negara tujuan Turki yang akan aku presentasikan terlebih dahulu dalam berupa buklet yang akan dibantu oleh Dani. Kepada Dani, dipersilakan untuk share screen. Sambil nunggu share screen, silahkan dijawab speak up. Kalian udah baca G-Form, fully funded, dan self-funded secara seksama belum? Udah, Kak. Sudah, Kak. Kak. Dari keseluruhan informasi yang ada di buklet, kira-kira kalian sudah paham mekanismenya atau masih banyak pertanyaan? Yes, right. Paham. Paham sih, Kak. Very understand. Paham, Kak. Oke. Alhamdulillah paham, tapi kalau misal nanti ada pertanyaan, silahkan ditampung dan disampaikan di akhir ya teman-teman, nanti kita buka Q&A atau sesi tanya-jawab. Dan di layar kalian semua sudah ada proposal Inspirator. Ini sebenarnya buklet, tapi aku akan menjelaskan secara lebih detail dan rinci. Silahkan teman-teman dimengerti semuanya, dicatat poin-poin yang penting, dan apabila ada teman Duta Inspirasi atau Indonesian Event lainnya yang ingin bertanya atau ada pertanyaan di grup, harapannya semoga teman-teman juga bisa membantu menjawab. Dan ini slide yang pertama, kita disupport oleh Kemenpora atau Kementerian Pemuda Republik Indonesia, dan ini official acara langsung dari Duta Inspirasi yang sekarang sudah menjadi Yayasan Duta Inspirasi Indonesia. Dan nama kita adalah Inspirator dengan logo yang tertera di slide atau di proposal yang kalian lihat. Next slide. Dan ini Yayasan Duta Inspirasi Indonesia, tempatnya adalah di Bekasi, Jatibening Baru, Pondok Gede, dan kita sudah mensahkan program ini dari tanggal 21 Februari 2022. Ketua Pelaksana Safira Alfarisi atau saya sendiri dan juga Sekretaris Rian Yoga Febriano. Terima kasih untuk bantuan visualisasi desainnya kepada Dani Zaki. Next slide. Dan ini adalah kegiatan Inspirator yang negara tujuan pertama adalah ke Turki. Dan ini adalah program official dari Yayasan Duta Inspirasi dan akan terlaksana di tanggal 1 sampai 10 Juli 2022 dengan metode fun learning. Acara ini terbuka untuk seluruh pemuda-pemudi internasional, jadi nggak cuma dari Indonesia, tetapi juga dari seluruh dunia boleh mendaftar, asalkan berusia 13 sampai 30 tahun. Sekedar informasi, untuk experience program internasional yang pernah aku dan juga teman-teman buat di Yayasan Beasiswa 1000 ataupun di program lainnya adalah telah memberangkatkan lebih dari 150 pelajar ke Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, Hong Kong, dan juga Korea Selatan. Yang itu pesertanya nggak cuma dari Indonesia, tetapi juga dari Somalia, Filipina, Vietnam, Egypt, Malaysia, Korea Selatan, dan juga berbagai negara lainnya. Jadi insya Allah semoga di Inspirator kali ini kita juga nggak cuma dari Indonesia, tetapi ada partisipan dari luar negeri. Nah, bahasanya gimana Kak kalau misalnya banyak international participants? Bahasanya kita akan dominan Indonesia, tetapi kita akan tetap menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dengan foreigners atau participants dari luar negeri, dan juga ketika university visit, and mostly in international symposium. Jadi di international symposium kita menggunakan keseluruhan bahasa Inggris. Yang ada di hari keberapa? Coba aku tes fokus. Komen di bawah, international symposium ada di hari keberapa buat yang udah baca rundown. Oke. Sampai sini jelas? Kalau jelas boleh ngangguk. Dan kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, next slide. Oke, kata Raihan, Fasya, 8K, betul. Di hari ke-8 ya teman-teman, atau hari terakhir di Turki. Nah, ini adalah visi dan juga misi dari Inspirator. Pertama, kita berharap sekali menjadi penyelenggara International Youth Summit terfavorit di Indonesia yang bisa memberdayakan pemuda baik tingkat nasional maupun internasional untuk menjadi pribadi yang menginspirasi, berdaya saing global, dan yang terpenting bermanfaat untuk sesama. Kenapa mau jadi terfavorit? Karena sistem dari International Youth Summit kita akan selalu bekerja sama dengan influencer atau artis yang mempunyai pengaruh positif di Indonesia. Dan ada yang tahu nggak?
siapa influencer yang akan berangkat ke Turki bareng sama kita dari day one till the last day. Komen di bawah. Dan insya Allah di kesempatan selanjutnya kita juga akan membuka kesempatan atau kemungkinan bekerja sama dengan influencer lain. Atau kalau misalnya Farhan dan Hussein bagus, ya kita bisa ajak kerjasama lagi di next event dan kita tambah influencer yang lebih boom lagi. Kira-kira mau tahu doang, kalau ada influencer kalian pengen requestnya siapa sih? Komen di bawah dong. Jerome. Wah, banyak banget nih Bang Jerome ya. Oke, kita lanjut dulu. Terus misi kita adalah ingin sekali menyelenggarakan kegiatan International Youth Summit yang interaktif, inspiratif, dan memiliki nilai edukasi yang tinggi. Selanjutnya kedua, kita pengen ningkatin motivasi nih dan pengetahuan kepada seluruh orang yang mengikuti kegiatan. Lalu yang ketiga, kalian bisa baca di layar. Next slide. Ramai banget ya, pengen Bang Jerome, Kak Shirley, Maudi, Mary Riana, dan lain-lain. Oke, asal jangan Justin Bieber ya teman-teman, karena kita nggak mampu bayar nih. Tapi kalau Abang Justin siapa tahu mau daftar Duta Inspirasi Batch 5, kita bisa kasih golden ticket ya Bang Justin ya. Oke, next slide. Nah, ini kita ada tujuan inspiratur, yaitu melalui acara ini kita berharap sekali dapat memberikan inspirasi, edukasi, dan juga pengalaman positif, dan juga pengalaman baru, sehingga membentuk pemuda yang potensial dengan pemikiran kritis, teman-teman, untuk bisa menebarkan manfaat dan juga terobosan besar guna membangun bangsa dan negara di masa yang akan datang. Next slide. Dan ini akan dilaksanakan selama 10 hari. Boleh extend nggak sih, Kak? Kalau kita mau lebih lama di Turki, boleh. Dan itu tertera ya, ada di booklet. Jadi ini bakalan seru banget kalau misalnya kalian punya saudara di Turki atau mau lebih lama di Turki. Itu nggak apa-apa banget, bisa kita bahas lebih lanjut di booklet yang tertera gitu. Dan kalau misalnya emang nanti mau ada yang tambahan destination, mungkin kalau pulangnya kalian mau juga ke Dubai, mampir di Dubai, nah itu sebenarnya possible nggak sih Kak? Possible banget, cuman kita bakalan detailin itu dan diskusikan itu lebih lanjut ketika teman-teman udah fix berangkat. Oke, next slide. Dan ini timeline kegiatan, intinya kita buka pendaftaran sampai 30 April, lalu setelah 30 April kita akan ada pengumuman tahap 1. Kalian udah baca tahap 1 itu apa sih? Tahap 1 itu seleksi di G-Form. Jadi seleksinya itu gratis, siapapun boleh ikutan di seluruh negara di dunia. Nggak cuma Indonesia, tetapi dari orang luar juga boleh ikutan, gratis. Nah, ketika udah selesai seleksi, kita akan umumin tuh siapa-siapa aja yang lolos. Dan ketika Oke, boleh minta tolong di-mute? Terima kasih. Kayak misalnya teman-teman ya, dari 30.000 pendaftar, misal. Dari 30.000 pendaftar yang mendaftarkan diri ke Inspiratur, kita akan menyeleksi best of the best. Yang terbaik dari yang terbaiknya dulu nih, dari jauh-jauh hari kita seleksi. Misalkan dari 30.000 itu terpilihlah 20.000 orang misal, atau minimal ya 20.000 orang yang terbaik. Nah, dari 20.000 orang itu akan kita kirimkan email. Kita kirimkan email yang menyatakan dia lolos di tahap seleksi 1 dan harus melanjutkan ke tahap seleksi 2. Berupa apa? Berupa seleksi esai. Dan seleksi esai ini ada pembayaran komitmen fee. Komitmen fee itu adalah sebesar Rp100.000 bagi teman-teman yang mendaftar, tapi Rp100.000 itu akan ketika kalian lolos, kalian akan lolos kalian akan lolos ke tahap interview, tapi ketika kalian nggak lolos nantinya, kalian akan mendapat sertifikat. 2 sertifikat dalam bahasa Inggris dan juga dengan bahasa Turki. Tapi khusus keluarga besar Duta Inspirasi dan juga keluarga besar Indonesian Event, bagi kalian yang daftar fully funded dan lolos ke tahap 2, ini kalian nggak perlu membayar komitmen fee ya teman-teman. Jadi ini gratis 100%, itu adalah benefit dari kalian. Kalian menggantikannya dengan apa? Silahkan gantikan dengan VIP card. Pada punya VIP card kan untuk anak-anak duta? Nah, kalau misalnya kalian punya VIP card, kalian bisa menggunakan VIP card itu untuk daftar secara gratis. Tapi kalau misalnya kalian motivatur atau Indonesian Event, kalian bisa menggunakan VIP card Indonesian Event, tapi setahu aku motivatur nggak ada VIP card-nya. So, untuk itu, kalau misalnya kalian nanti lolos, kalian bisa PC aku,
untuk kita loloskan otomatis gitu, tanpa kalian harus membayar. Boleh ngangguk-ngangguk. Dan intinya itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya umum mereka harus membayar 100.000 commitment fee. Kalau nggak lulus gimana? At least mereka akan dapat 2 sertifikat dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Turki plus mendapat e-book pengembangan kepemudaan. Setelah itu, kita akan lanjut ke online interview. Jadi dari keseluruhan orang yang mengisi esai, keseluruhan orang yang membayar commitment fee, kita akan menyaring hanya 200 terbaik. Hanya 200 terbaik untuk seleksi tahap 3, yaitu interview video call di Zoom meeting. Dan 200 orang itu akan diinterview dengan full bahasa Inggris, full English oleh interviewer, dan dari 200 itu kita akan memilih best of the best yang akan diberangkatkan ke Turki secara full. Anjir. Pendanaan penuh dari kita. Oke, jadi tahapannya itu aku ringkas dulu sekali lagi. Pertama G-Form, semuanya gratis. Lalu dari semuanya kita akan pilih beberapa yang terbaik untuk pengumuman tahap 1. Dan di tahap 1, semua orang yang lolos akan kita kirimkan email untuk lanjut ke tahap 2, tetapi membayar komitmen fee sebesar 100.000. Khusus keluarga besar Duta dan IE, kalian nggak harus membayar itu dan gantikan kolom bukti transfer sebagai VIP card. Selanjutnya, kita akan mengumumkan 200 orang terbaik yang lolos seleksi tahap 2 atau seleksi esai untuk lanjut ke seleksi interview di Zoom meeting. Dan dari 200 orang Zoom meeting itu, kita akan memberangkatkan best of the best fully funded ke Turki. Berapa sih Kak kuotanya? Minimal dari kita itu adalah total 30 orang. 30 orang yang berangkat, tetapi jika kita dapat sponsor lebih banyak, kita dapat pemasukan lebih banyak, kita dapat penjualan merchandise lebih banyak, insya Allah kita akan memberangkatkan lebih dari itu. Tapi aku nggak mau kasih ekspektasi yang besar, minimal 30 orang kita akan berangkat ke sana. Gitu. Jadi di bulan Mei kita akan ada pengumuman peserta terpilih, lalu ada pembekalan, sampai akhir Mei, dan di bulan Juni itu adalah persiapan keberangkatan. Dan di tanggal 1 Juli kita akan berangkat bareng-bareng dari meeting point yaitu di Jakarta. Sampai sini dulu apakah sudah paham timeline-nya? Kalau sudah boleh respon on microphone teman-teman. Paham Kak. Paham Kak, Paham ya. Thank you semuanya. Boleh next slide. Dan ini adalah ketentuan atau syarat fully founded. Jadi kalau misalnya fully founded itu warga negara Indonesia dan asing, dan sisanya kalian bisa baca di sini. Tapi untuk Zoom ini aku ingin lebih menekankan kepada self-funded. Kenapa Kak? Karena aku akan bahas lebih lanjut. So next slide. Nih persyaratannya, teman-teman udah baca pasti di G-Form. Next slide. Dan ini adalah ketentuan kita, self-funded. Aku bacain dulu ya teman-teman. Jadi dibuka pendaftaran jalur self-funded atau pembiayaan mandiri bagi peserta yang ingin lolos tanpa seleksi. Aku garis bawahi sekali lagi, tanpa seleksi. Untuk keberangkatan ke Turki bersama Hussein dan juga Farhan. Dan biaya mandiri yang kita buka adalah sebesar 13 juta rupiah. Dan dari biaya mandiri 13 juta rupiah itu, kalian sudah akan diberangkatkan sesuai dengan standar kita, yaitu dari meeting point Jakarta sampai kembali lagi dan mendapatkan karantina secara gratis. Nah, kepada peserta self-funded, kami selaku pihak panitia dapat membantu memfasilitasi surat penerimaan atau LOA, Letter of Acceptance, kepada para peserta self-funded. Dan kalian bisa mengajukan itu ke kampus, ke perusahaan, ke sponsor, ke yayasan, ke pemerintah setempat, maupun pendanaan pribadi dari orang tua ya. Atau kalau misalnya teman-teman memang berasal dari crazy rich family, bisa kirim aja tuh proposalnya ke Daddy, atau sugar daddy atau rich auntie, itu boleh banget ya teman-teman semua. Jadi intinya kalian bisa ngajukan itu ke siapapun yang sekiranya bisa mendanai program. Tetapi kuota self-funded itu tuh terbatas, benar-benar terbatas. Dan kalian mau tahu sesuatu nggak? Di hari pertama kita launching program, yang daftar self-funded itu ada 25 orang di G-Form. Dan 25.000 orang itu dari eksternal yang emang serius mau cari pendanaan itu ke kampus, dan kalaupun emang nggak dapat pendanaan, dia mau dengan dana pribadi. Jadi
benar-benar terbatas, makanya kita memprioritaskan orang-orang yang paling cepat melunasi pembayaran. Dan maksimal kapan sih Kak untuk bayar? Maksimal itu di tanggal 25 Mei 2022. Tapi kalau misalnya ada yang udah bisa bayar, kalau misalnya ada yang bisa bayar di bulan April, ya itu lebih baik. Dan dia udah pasti akan fix menjadi salah satu peserta. Ginjalku menangis ya, kata Ardi. Jangan menangis Ardi, karena akan ada penjelasan setelah ini. Dan sebentar, ini aku nggak bisa baca chatnya. Ramai sekali kalian ini ketutup ya. Proposal slide-nya. Bentar. Jangan ada ngechat dulu. Nah, jika berminat, silahkan teman-teman bisa langsung kontak nomor WhatsApp Lala, Duta Inspirasi B1 selaku VPD untuk informasi lebih lanjut, karena Lala juga sebagai bendahara dari yayasan. Oke, intinya sebelum tanggal 25 Mei. Dan ini nih teman-teman poin yang ingin aku jelaskan. Khusus kalian, khusus keluarga besar kita, khusus orang-orang hebat yang berdedikasi penuh dan berkontribusi banyak terkait dengan nama besar Duta Inspirasi dan juga nama besar Indonesian Event, kami memberikan kemudahan seluas-luasnya kepada teman-teman semua, yaitu kalian boleh mendaftar self-funded kepada lembaga manapun dan kita propose LOE-nya dari awal. Contoh, oke Kak, aku mau coba self-funded ke kampus aku. Misalnya ada Sarah. Jadi Sarah nanti bisa daftar di self-funded. Kan kalian bisa lihat ya, ada G-form self-funded. Kalian isi nama, kampus, ditunjukkan kepada siapa, dan bla bla bla, dan kalian akan dikirimkan email self-funded. Dan kalian udah bisa ajuin mulai besok atau secepat mungkin kepada kampus untuk didanai. Atau kemanapun untuk didanai. Nah, tapi ketika kalian udah coba, mungkin, Kak, aku cuma dapat pendanaan kendala sinyal kalau lagi rapat karena jauh dari lagi di Bengkulu, so nanti akan dijawab ketika Lala udah balik ya. Terus intinya pertanyaan ketiga yang self-funded, boleh nggak kalau kita udah daftar fully funded, tapi kita juga dapat pembekalan di self-funded? Nah, jawabannya boleh. Tapi ya kalau bisa, ketika misalnya fully funded, apa ya, maksudnya rancu gitu loh Husna. Jadi mending kamu nggak apa-apa silakan daftar fully funded, tapi kencenginnya di self funded aja, karena kalian bagian dari duta loh, dapat privilege yang nggak orang lain dapat gitu. Jadi makanya do your best aja. Halo. Halo Kak Safira. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya mau tanyakan, aku mau minta tolong ke Kak Safira, boleh dong spill bagaimana cara kita untuk menjelaskan apa yang kita kasih atau apa pentingnya atau apa keuntungan sponsor memberikan sponsor kepada kita selain sertifikat gitu Kak. Karena kan kalau kita mengajukan proposal ke sponsor, pasti mereka nanya apa keuntungan mereka memberikan sponsor ke kita gitu Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Kalau boleh tahu Nur Fadilah masih kuliah nggak? Halo Kak Safira. Iya, kalau boleh tahu kamu masih kuliah nggak? Masih Kak. Nah, jawaban aku pertama-tama sebelum kamu ajukan ke sponsor yang which is brand or perusahaan, yang masih kuliah kalian maksimalin di kampus dulu. Kenapa? Karena di setiap kampus itu mereka punya dana kemahasiswaan. Boleh di-mute lagi semuanya teman-teman.
Jadi di kampus itu mereka punya dana kemahasiswaan. Dan dana kemahasiswaan itu per tahunnya itu harus biasanya ada target yang digunakan teman-teman dipakai. At least berapa gitu yang dikeluarkan untuk pengembangan mahasiswa. Dan nominalnya itu beda-beda tiap kampus. Makanya saran aku buat kalian yang masih kuliah itu privilege yang luar biasa banget. Kalian tinggal kontak bagian kemahasiswaan atau lebih bagus lagi wakil rektor bidang akademik dan kalian ajukan bahwa kalian terpilih sebagai peserta untuk berangkat International Youth Summit secara self-funded atau pembiayaan pribadi. Kenapa? Karena dana kampus itu tuh gede banget. Contohnya aku, kalau misalnya IPB, dulu kalau misalnya ada mahasiswa yang udah dapat LOA kan artinya udah fix keterima ya. Meskipun itu pendanaannya pribadi, bakalan disupport sama kampus. Dan itu kemungkinannya tuh tinggi banget. Lebih dari 90%. Kenapa? Karena IPB sangat mensupport mahasiswanya untuk ikut banyak kegiatan, baik nasional maupun internasional. Dan untungnya apa sih, Kak? Untungnya apa sih, Kak, buat kampus gitu ya? Keren nih PB ya, alhamdulillah. Dan aku tahu juga kok banyak kampus-kampus yang suportif kayak gini. Dan untungnya apa sih untuk kampus? Jadi kampus itu akan ada pendataan kegiatan mahasiswa. Mereka akan punya pendataan kegiatan mahasiswa. Dan semakin banyak anak-anak mahasiswanya yang melakukan kegiatan internasional, itu akan menambah poin akreditasi kemahasiswaan kampus. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kampus A yang ikut kegiatan internasional dan ada sertifikatnya, itu bisa didatain oleh kampus kamu, oleh bagian kemahasiswaannya yang menunjukkan bahwa mahasiswa kampus kamu tuh aktif ikut kegiatan-kegiatan internasional. Jadi intinya ya kamu sangkut pautkan aja tuh sama tujuan kampus kamu, poin yang dipegang oleh kemahasiswaan kampus kamu, dan juga benefit yang bisa kamu kasih ke kampus kamu gitu. Dan kalau misalnya benefit tambahan itu pinter-pinter kalian sih kalau menurut aku. Contoh kamu bakalan memberikan ulasan berupa e-journal atau jurnal tulisan selama kegiatan ke kampus yang bisa dipublish oleh humas kampus, atau kalian nanti mau berkontribusi ngajarin adik-adiknya, mungkin adik-adik binaan Mapres terkait dengan cara lolos tips and trick atau dengan bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi kayak lebih ke side benefit-nya itu bisa di-custom sesuai dengan kebiasaan kamu. Tapi yang penting, one thing for sure, setiap kampus tuh ada dana yang memang harus dilakukan atau diberikan kepada mahasiswa, dan kamu kejar dana itu. Kamu cari tahu siapa, hubungi bagian kemahasiswaan, specifically wakil rektor bidang akademik, kamu ajukan dan kamu jelaskan gitu, kenapa kamu mau. Insya Allah kok bakalan bisa di-cover. Tapi kalau misalnya untuk sponsor dari luar atau dari perusahaan, ya kamu lihat value dari perusahaan itu apa. Contoh, misalnya Pertamina punya Pertamina Foundation. Dia punya misi ingin menjadikan masyarakat Indonesia berdaya dalam segi pendidikan, sosial, dan juga ekonomi misalnya. Kamu kan bisa masuk ke dalam sektor pendidikan ya, gitu. Nah, kamu bisa ajuin tuh ke Pertamina Foundation untuk pembiayaan. Benefit dari Pertamina ketika mendanai kamu adalah mungkin kamu nanti bisa memfoto setiap destinasi dengan bendera Pertamina Foundation sebagai delegasinya. Nanti kamu bisa membuat video di Turki. Terima kasih banyak Pertamina Foundation. Saya Nur Fadilah dari bla 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 mendapat beasiswa penuh untuk kegiatan International Youth Summit. Kamu pas pakai jaket, kamu ngomong di International Symposium. Terima kasih kepada Pertamina Foundation atas dukungannya di bidang pengembangan kepemudaan, specifically di ranah edukasi, sehingga saya bisa mengikuti kegiatan ini atau apapun gitu. Jadi setiap perusahaan itu kan punya dana CSR, social CSR, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab perusahaan yang itu harus dilakukan dalam wujud amal gitu loh, Nur Fadilah. Dan kamu kejar dana CSR-nya itu, dan ketika dapat dana CSR, mereka butuh publikasi. Jadi kamu banyakin aja publikasinya di situ. Kamu bikin video kayak ucapan terima kasih kayak foto dengan bendera sponsornya kayak atau apapun yang sesuai dengan kemauan pihak yang memberikan dana kepada kamu. Gitu sih intinya, pinter-pinter kalian lah teman-teman. Dan kalau misalnya mau tanya lebih detail, ya kalian juga bisa kontak kakak-kakak kelas yang pernah didanai dengan self-funded dan lain-lain. Jadi kalian pasti punya jawabannya, karena jawabannya itu beda-beda tergantung dengan perusahaannya. Intinya beri feedback yang sesuai dengan value perusahaan mereka. Kasih sesuatu yang sesuai dengan nilai yang mereka jaga. Itu. Semoga terjawab, Nur Fadilah. Kalau masih ada yang mau ditanya lagi, nanti bisa chat ya ke Rian ataupun Lala.
Thank you. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silahkan. Selanjutnya Omat. Halo, Assalamualaikum Kak. Terima kasih. Kedengeran suaranya? Kedengaran. Oke, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mungkin aku pengen tanya untuk apa sih pertimbangan apa yang harus diawali gitu ya. Di seleksi awal itu apa yang dipertimbangkan, dan ketika SI itu dine-in apa seperti apa? Terima kasih Kak. Untuk esai kenapa? Untuk SI itu buatnya dine-in, maksudnya tuh kayak apa namanya tuh, kayak duta bahasa tuh namanya tuh maraton gitu, langsung di jam itu atau ada waktu lain gitu persiapan. Oh, oke. Nah, thank you Omat. Pertama, kalau misalnya seleksi fully founded berarti ya yang kamu tanyakan. Fully founded itu di seleksi G-Form yang kita lihat ada keseriusan peserta setiap menjawab every pertanyaan yang ada di G-Form. Kan kita ada banyak pertanyaan tuh. Dan juga ada berbentuk paragraf yang kita minta kalian isi dengan jawaban terbaik kalian. Boleh dengan bahasa Indonesia dan boleh dengan bahasa Inggris. Yang bisa menjawab dengan bahasa Inggris, yang baik dan benar itu akan menjadi poin plus. Gitu ya. Dan yang kita lihat apa? Bobot atau kualitas dari setiap jawabannya, Omat. Terus yang kedua adalah dengan keseriusan peserta. Memenuhi semua peraturan yang kita sudah berikan, dan juga intensitas sering muncul di komen, di like, dan juga sering-sering mention dari inspirator gitu, biar kita ternotis. Karena kita nggak butuh yang pinter doang, tapi nggak niat atau nggak serius gitu. Tapi kita butuh nggak apa-apa yang biasa-biasa aja, nggak harus super wow, asal kita tahu kamu tuh serius banget untuk ikut kegiatan ini, selalu muncul di komen, selalu ada di feeds, jawaban-jawaban kamu bagus, sering mention, dan lain-lain. Kayak gitu, jadi lebih ke keseriusan dari setiap peserta yang kita lihat. Selanjutnya kalau di G-Form adalah yang benar-benar kita menjadikan poin penuh adalah ketika kamu bisa menyesuaikan setiap jawaban dengan nilai-nilai yang mau dibawa sama inspirator. Kita juga melihat setahu apa sih kamu terkait dengan tema kita, setahu apa sih kamu tentang Duta Inspirasi Indonesia, dan setahu apa sih kamu terkait dengan kata-kata menginspirasi dan terinspirasi. Detailnya kamu bisa lihat di pertanyaan-pertanyaan kita ya Omat. Gitu. Terus kalau pertanyaan yang kedua tadi boleh diingatkan lagi? Tentang SI itu kan biasanya ada yang ada juga yang dikasih waktu seminggu. Oke, siap. Kalau untuk esai kita diberikan waktu teman-teman. Jadi nanti kalian ada deadline-nya untuk penguploadan esai, sehingga nggak langsung dikerjain detik itu doang. Jadi kamu punya waktu untuk observasi dulu, untuk tanya mungkin ke guru bahasa Inggris kamu grammarnya udah benar atau belum, mau benar-benar dikutip pendapat-pendapat ahli, itu nggak apa-apa banget. Jadi kita kasih waktu, nggak langsung detik itu juga. Semoga terjawab, Omat. Pakai bahasa Inggris, Kak? Pakai bahasa Inggris. Oh, wow. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Safira. Nabila izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Nabila pengen tahu berapa kuota self-funded, fully funded yang diambil. Terus yang kedua, kalau misalnya dapat pendanaan terus seleksi, yang pertama aja deh Kak, jawaban pertama aja. Oke, terima kasih Nabila. Jadi yang aku bilang, minimal yang kita akan berangkatkan itu keseluruhan 30 peserta ya teman-teman. 30 peserta itu adalah sudah campuran dari panitia, influencer Farhan Hussein, dan juga fully funded plus self-funded. Tetapi kalau misalnya per kategori kita mau sama rata nih. Self-funded kita kasih 10, tapi fully funded kita juga berangkatkan 10. Gitu. Karena panitia aja 7 kan, Farhan, Hussein, sama manajernya 1 orang, jadi total 10. 10 fully funded yang kita biayai, dan juga 10 self-funded. Tapi yang aku bilang, itu kan minimal. Kalau kita bisa berangkatin lebih dari itu, alhamdulillah kita punya banyak dana sponsor, kita ada yang support lagi, dan lain-lain, kita bakalan lebih banyak dari itu gitu Nabila. Dan buat
perbandingan aja, pada saat aku bikin program di kegiatan-kegiatan sebelumnya, kita pernah memberangkatkan fully funded senilai 50 orang atau sejumlah 50 orang. Jadi bisa jadi di atas angka itu. Maka teman-teman doain juga, dan kalau kalian ada yang punya link sponsor, boleh PC Rian, boleh PC Lala, nanti bisa kita bantu ajukan, dan misal kalau emang nanti tembus, siapa tahu feedback terima kasih dari kita berangkatin kamu berangkat fully funded gitu, ketika memang nominalnya besar ya gitu, lebih dari 1 kuota fully funded gitu teman-teman. Terima kasih Nabila. Satu pertanyaan terakhir ya mungkin, dan kalau nanti ada yang masih mau ditanyakan Terima silakan kasih PC Kak Rian. Safira. Sama-sama, silakan PC Rian atau PC Lala. Dari tadi kalau nggak salah itu batch 3 dan batch 4 yang bertanya, so aku mau tahu dong ada nggak dari batch 1 di sini? Aku mau prioritasin pertanyaan terakhir untuk batch 1. Kayak Dika ya. Oke, silakan Dika kalau mau bertanya. Halo Mami Sap, selamat malam. Halo James, selamat malam. Halo teman-teman semua, kenalin sebentar ya, aku Dika, atau kalau di Duta Inspirasi itu dipanggilnya Jamie atau James ya, sama Kakak Saf dan Bunda Rahmi. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya suaranya agak bising, soalnya lagi di luar. Nah, di sini mungkin izin sedikit bertanya Kak mengenai self-funded nih Kak. Nah, misalnya kita kan udah diprioritasin nih sebagai Duta Inspirasi, mendapatkan kemudahan untuk biayanya nanti dicicil. Nah, misal nih Kak, kita udah dapatnya nggak sampai kisaran jutaan atau bisa dibilang cuma dapat 500-an, dan nanti kita kepengen nih buat janji untuk cicil secara berkala, misalnya 1 bulan sesudah atau secara berkala gitu Kak. Misalnya kita nyicilnya 200 ataupun beberapa jumlah biaya yang bisa kita berikan, itu apakah diperkenankan dan juga bisa diprioritaskan juga kah? Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih James atas pertanyaannya. By the way, kalau misalnya aku di posisi kalian, pasti aku akan menanyakan hal yang sama sih sama James, karena aku bukan berasal dari keluarga yang mampu gitu ya, tapi aku pengen banget ikutan dan aku mau mengusahakan. Cuman jawabannya boleh atau enggak, lagi-lagi James, karena kuota kita terbatas atau kuota kita minim, dan ketika jawaban dari pertanyaan James boleh, akan banyak banget orang yang mau ikutan, ya nggak sih? Dan ya udah gitu Kak, aku cuma punya 500.000, boleh nggak berangkat? Nah, kalau aku ngomong boleh nih, semuanya pasti berbondong-bondong ngetekin kuota itu gitu. Dan kita nggak bisa memprioritaskan yang benar-benar all out untuk usahain itu duluan gitu dengan dana yang lengkap. Makanya mohon maaf James, dengan segala penuh kasih sayang tetapi dengan kebijaksanaan atas nama panitia, aku bilang ketika nominal sangat minim, itu nggak bisa James. Jadi yang tadi aku bilang minimal tuh 10 juta di hari H, tapi sisanya kalian boleh sistem cicil. Atau ketika kalian kurang dari 10 juta, let's say di 7 juta, 8 juta, itu nggak apa-apa, sampaikan aja ke kita, nanti kita bisa bantu cari solusi dan kita berangkatin gitu, kita bantu. Jadi saran aku deh, kan ini masih lama ya deadline-nya. Kalau misalnya emang James mau dan James yakin, kamu all out dulu di perencanaannya gitu, dan juga hubungi berbagai pihak biar dapat pendanaan. Nanti kalau misalnya James udah tahu banget nih kita cuma dapat sekian, ya mungkin boleh kamu komunikasikan lagi, tapi kita nggak janji bisa bantu ya Dek. Itu mungkin dari aku, semoga James nggak berkecil hati, dan aku doakan semoga James rezekinya lancar, bisa dapat sponsor, bisa dibantu danai oleh kampus dan lain-lain, dan kita bisa berangkat bareng di situ. Amin. So, terima kasih. Itu pertanyaan terakhir dari Jamie atau dari Dika, dan terima kasih semuanya yang udah raise hand. Ada Revki, ada juga Siti, ada Ananda Friskila, ada Chris yang raise hand, ada Dimas, ada Naria, ada Mikael, ada Konita, ada Suwanda, dan juga teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih. Mohon maaf belum bisa jawab semua pertanyaannya satu-satu, tapi pasti bakalan dijawab ketika kalian PC Rian atau Lala.
Dan itu aja, aku mewakili seluruh tim inspirator yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan semangat untuk mengusahakan hal-hal yang ingin kalian upayakan. Kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan dulu kepada Rian, Lala, dan teman-teman semua. Apakah ada yang ingin kasih tambahan, teman-teman? Silahkan respon, kalau ada silahkan, kalau nggak ada nanti akan kita tutup. Silahkan Rian, Keiko, Dika, Dani, dan Kevin. Baik Kak, izin masuk Kak. Nah, jadi buat teman-teman, nah ini tadi udah disebut sama Kak Ucup ya. Kalau dari yang lainnya nanti ada notulensi bisa dikirim di grup ya. Nanti misal ada di batch 1 nanti di batch 2, 3, 4 kita share lagi gitu. Biar supaya yang belum hadir bisa tahu info yang disampaikan Kak Sakira tadi. Dan buat teman-teman semuanya, jangan khawatir kalau nanti misal ada yang bingung, boleh langsung BC Rian atau Lala. Itu sih dari aku. Semangat semuanya. Terima kasih Rian. Silahkan Lala. Oke, Lala. Oke. Oh, ya ada. Silakan. Kak. Oke, baik, makasih Kak Safira. Mungkin aku cuma ngasih tahu dikit aja Kak terkait pendaftaran self-funded. Ini teman-teman banyak banget yang PC aku dari tadi. Ini belum aku jawab biar teman-teman fokus dulu di ruang Zoom ini gitu. Jadi aku kasih tahu sebelum nanti aku balas satu-satu untuk LOA sama proposal kegiatan itu kita bisa kasih lebih cepat, bisa dalam 1 hari, atau kita bisa kasih H-3 dari setelah kalian mendaftar gitu. Jadi ketika kalian misalnya mendaftar hari ini, H+3 lah. Ya H+3 mau Kak, H+3 dari kalian mendaftar. Jadi kalau kalian daftar hari ini, hitung aja itu di maksimalnya di H+3 itu. Jadi kita mengusahakan juga cepat, tapi mohon teman-teman juga bersabar gitu. Mungkin itu aja dari aku, semoga semuanya diperlancar. Semangat! Amin. Terima kasih Lala. Silakan Dika, ada yang mau ditambahkan? Oke, Dika izin masuk ya Kak dan teman-teman. Mungkin kalau dari Dika cuma mau nyemangatin aja nih teman-teman dari batch 1, batch 2, 3, dan 4 bahwa kalau namanya kita niat ya teman-teman, memang kita udah mau benar-benar ikut, ingat jangan mudah takut atau kalah dengan langkah-langkah dengan persyaratan kayak gitu. Jangan hanya tadi pas melihat wow nominalnya gede banget kayak gitu. Gimana ya caranya aku nyari? Gimana ya caranya aku bisa dapat itu kayak gitu? Itu jangan apa ya sambil dibawa enjoy aja teman-teman. Nggak usah takut dengan masalah dana ya, kalau namanya mau pengen banget ikutan jalan pasti ada kok. Tuhan itu adil. Semakin besar usaha yang teman-teman lakukan, maka bakal apa ya, kalau usaha teman-teman udah maksimal kayak gitu, udah spirit banget gitu, pasti yang namanya rezeki nggak bakal kemana kok. Kalaupun misal belum kesempatan untuk lolos kayak gitu, untuk ikutan yang di batch pertama ini, di inspirator yang pertama, ingat di inspirator yang kedua itu masih ada. Balik lagi ke usaha teman-teman, kalau udah maksimal, Dika yakin pasti hasilnya pun juga akan maksimal, dan ingat bahwa rezeki itu nggak bakal ketukar dengan yang lain. Itu Kak, kalau dari Dika. Oke, keren, bijak banget ya. Terima kasih adikku Dika. Silahkan Keiko kalau mau nambahin. Mungkin mau tambahin sedikit aja, aku mau kasih semangat buat teman-teman, bener yang udah Dika sampaikan. Kalau misalnya kita udah ada niatan, usaha, dan juga semangat juang yang tinggi, jangan lupa doa juga ya guys. Itu bener-bener goals-nya bakalan kita bisa raih gitu. Jadi jangan keburu kalian insecure dulu, ataupun ngerasa takut gagal segala macam, karena yang namanya usaha dan lain sebagainya pasti nggak akan mengkhianati kok. Jadi buat teman-teman dari batch 1 sampai batch 4 semangat, pasti bisa. Sudah Kak. Terima kasih Keiko. Silakan Dani, ada yang mau ditambahin? Mungkin dari aku ingin nyemangatin aja buat teman-teman semua, bahwasannya yang ada di Zoom meeting ini seperti udah yang dibilang Kasaf, teman-teman punya privilege lebih untuk mendapatkan hal ini, jadi diusahakan semaksimal mungkin, dan kami dari panitia pun tentunya pasti akan memberikan yang terbaik. Mungkin itu aja dari aku, semangat semuanya. Oke, keren banget. Dani dari Indonesian Event ya, dan semua desain-desain keren yang kalian lihat di page itu tuh dari Dani. So thank you Dek. Selanjutnya Kevin.
Oke, Kevin, kalau nggak ada, aku tutup ya. Nah, terima kasih banyak teman-teman semua sudah mengikuti acara ini atau penjelasan ini dari awal sampai akhir, bahkan banyak banget yang bertahan on kamera dari awal. So, aku doakan yang terbaik untuk semuanya. Semangat. Jangan pesimis di awal, tapi coba dulu aja. Karena kalau kalian gak coba, kalian gak akan tahu hasilnya. Dan yang terakhir, perkuat doa kepada Tuhan kalian, karena dialah yang maha kaya, yang maha pemberi. Semoga kalau misalnya emang kalian terpilih, kalian juga sehat, walafiat dari awal sampai akhir. Dan jangan sampai ada yang positif COVID-19 gitu ya. Jadi semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Mohon bantuannya juga teman-teman, karena kita semua keluarga besar. Jangan ragu untuk bantu sharing ke SG, ke Feeds, ke Reels, atau kemanapun ya terkait dengan program kita. Karena aku kasih tahu dari awal, saingan kalian tuh bukan audiens luar. Saingan kalian bukan audiens luar. Jadi jangan takut kalau sering-sering share, aduh nanti saingan gue makin tambah banyak dong. Bukan, karena kalian adalah bagian dari kita. Jadi saingan kalian bukan dengan mereka, tetapi saingan kalian dari dalam duta itu sendiri. Dan duta itu sendiri kan kita tekankan lebih kepada self-funded, bukan fully funded. Jadi minta tolong mungkin dari hari ini atau besok banyak-banyak share dan juga ramaikan kegiatan. Itu aja dari aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh kita bersama-sama membaca hamdalah untuk menutup pertemuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran semuanya. Dan untuk menutup, silakan berdoa kafaratur majlis. Dan kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf teman-teman semua. Bismillah, yang terbaik untuk kita semua. Dan untuk menutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu yang akan dibantu oleh Dani. Silakan Dani, dengan 3 kali foto aja ya. Silakan Dani, boleh pimpin. Oke, mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Ini ada 3 slide ya. Oke, bentar ya. Oke, aku pimpin ya. Mohon maaf. Dani sebentar. Maaf, ini mau ramalan. Silakan Dan. Oke. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, makasih banyak Dani dan semuanya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian. Kalian hebat. Jangan lupa untuk do your best karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Aku tutup ya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Makasih banyak ya, Kak. Ketut glowing ya. Bye-bye. Bye. Ketut glowing banget, Ketut. Iya, dia pakai Scarlett. Halo Keka. Hai Mas Idan, hai Keko. Suaranya siapa Kak itu? Jul. Halo Kak Jul. Halo. Kak Jul, aduh udah lama Kak Jul. Oh, Kak Ketut. Iya, udah lama banget ya, nggak. Hai. Ini Bang Dika. Apa ya? Halo Bang Dika. Halo Bang Ucup. Halo. Gimana 6 bulannya para Fasil? Alhamdulillah lancar ya. Thank you Kak Jul. Namun kacamatanya Kak Ucup menghalangi penampakannya, buka dong. Nah, sik. Udah lama nih. Ya ampun, jadi keinget batch kedua. Kayak lagi reuni ya. Iya. Kayak abis coaching nggak sih? Ya habis coaching kan nggak live Zoom ya. Iya benar. Saya izin live.
Saya izin keluar ya. Oh iya Rani boleh. Iya, silakan. Kak Rani, silakan. Soalnya udah jam 11 di sini, Kak. Oh iya, udah malam ya. Oke, bye-bye Kak Rani. See you. Kasih Kak Keko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adika ngapain tuh? Jualan ya? Mau dong? Dia kerja. Halo Kak Lala. Semangat, Mau. Kak Lala lagi balas chat, guys. Kak Keko. Kerja. Julita suaranya. Kerja lembur bagai kuda. Semangat. Ini orang setia banget sama Zoom tuh nggak pernah keluar. Ya ampun. Kak Lala lagi di mana, Kak? Lagi di mana-mana. Kamar Lagi di Turki kan? Lagi di Turki. Ya. Ya ampun, kangen banget sama Kak Ucup. Gak pernah lagi Zoom bareng Kak Ucup. Ya ampun, Kak Ucup kita ke Turki bareng ya. Harus pokoknya. Oke ya. Kak Sangtut, hai. Aku mau nyelesain notulensi dulu, guys. Banyak banget anjing. Paling rajin lu talent itu, tulis-tulis. Wah, Dika sedang bekerja, guys. Lihat tuh, suami idaman banget ya tuh. Iya dong, serius banget tuh mukanya Kak Dika. Ketawa kan dia. Oke, kasih semangat dong buat Dika. Semangat Kak Dika, Kak Jemi. Semangat. Ngumpulin duit demi cewek impiannya ya. Nggak ayang dulu katanya Turki dulu. Oke. It's my dream. Ini Oh, aku kira Lydia. Ternyata Kinan. Hai Kinan. Kak Jul, pantun dulu dong. Ya. Pantun dulu. Oh. Masih open recruitment jodoh nggak? Oh iya. Pertanyaannya. Kenapa Kak Dika? Lagi nih open recruitment duit. Iya, jodoh waktu itu pertama kali di grup kan, ada selebaran apa jodoh itu loh, cakak sih itu kalau diinget. Kacul. Gitunya dong. Mana ada stiker, ada sayapnya lagi. Mau terbang loh. Tapi itu impian mau terbang ke Turki. Iya, jangan-jangan kakak itu time traveler ya, udah tahu nanti bakalan ke Turki jadi bikin terbang-terbang itu. Aduh ya ampun. Ini kalian pada gabut kah? Aku sih lagi kangen ya. Apa kak? Lagi apa kak? Ucup? Lagi kangen. Kangen? Iya, kangen. Apalagi sama kayak. Wadaw. Slebel. Slebel. Ya ampun, Tut, kamu nggak usah ya buat panggilan baru. Namaku Keiko, bukan Mbak Ender. Ngomong lah. Emang Nyepi nggak boleh ngomong ya? Gitu juga kali. Oh iya. Boleh anjir, siapa bilang enggak anjir. Kirain dari dulu aku mikirnya Nyepi itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngomong, nggak boleh minum, nggak boleh makan, nggak boleh aktivitas, ya udah mati aja gitu. Diem gitu. Tapi kalau makan sama minum sebenarnya nggak boleh, cuma itu kalau mau puasa ya silakan, kalau nggak mau puasa ya udah kayak gitu. Ya berarti boleh dong. Ya udah. Gue puasa tadi sampai jam 4 pagi, sorry. Nggak kuat ya pasti ya. Dia. Terus emang tadi aku dengar kamu bilang yang asal nggak kelihatan cahaya keluar. Nanti bakalan kalau kelihatan gimana tuh? Disamperin kah atau gimana? Disamperin, didenda paling 200.000. Gitu. Itu berarti nggak wajib atau gimana sih? Aku nggak ngeh. Kalau misalnya di aku ya puasa ya udah puasa. Terus kalau acara-acara kayak adat-adat itu paling ya Natalan ya udah biasa aja. Nah kalau kamu tuh gimana? Aku pengen tahu. Kalau di sini, kalau malam itu
kita nggak boleh ngidupin cahaya sedikit pun gitu. Tapi kalau punya semisal orang tua lagi sakit atau ada anak bayi itu dikasih toleransi eh, ngidupin cahaya, tapi nggak boleh sampai keluar cahayanya. Tapi kalau misalnya sampai keluar cahayanya dan itu ditauin ada anak kecil sih sebenarnya nggak apa-apa karena ya Allah dari tadi gue nggak ngecas loh. Lanjut. Oke, kayak gitu. Karena kalau ada cahaya atau membuat keributan itu ada sanksi dari desa adat. Paling sanksinya bayar 200.000 atau 100.000 mungkin itu per masing-masing desa sih punya peraturan kayak Oh, gitu. beda-beda berarti. Oh, Tergantung, kirain paten gitu. tapi emang nggak boleh buat suara yang kenceng-kenceng gitu. Makanya aku sekarang untungnya kamarku kan agak kedap suara jadi aku nggak masalah sih. Dan kamu pakai headset ya? Yap. Tadi aja Pintar banget. tadi aja aku deg-degan mau ngomong anjir. Tapi aman lah ya berarti. Ini sampai jam berapa nih berarti itu? Nanti ganti hari? Jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Oh, I see. Gitu. Berarti kamu udah selesai puasanya? Soalnya aku nggak puasa sih tadi. Oh, kapan Kayak tuh? Katanya aku sampai sore. Gimana sih? aku ketiduran sampai sore tadi kan kemarin tidur jam 5 pagi alah. gitu. Aku tidurnya sampai jam 4 sore tadi. Hebat kan gue? Astaga. Enggak sih. Melanggar parah itu. Bangga ya itu ya. Habis itu ya udah gue makan lagi. Tanpa dosa. Ini aja habis beng-beng satu. Anjir, anjay, promosi. Lagi beng-bengnya dong, Kak. Berarti kalau nggak boleh ngidupin listrik, nggak bisa main HP dong kalau charger. Nggak bisa nyambung. Nggak, kalau orang-orang itu. Kan nggak boleh ngidupin listrik, apa nggak boleh ngidupin cahaya sih? Nggak boleh ngidupin cahaya sih lebih tepatnya. Kalau listrik masih hidup, tapi kalau internet itu terputus. Tapi tadi aku nyoba, bisa ada notif WA keluar. Ya udah, aku pakai sampai sekarang. Keterusan ya. Berarti. Jangan ditiru, guys. Sini kalau mau nyepi seru tahu. Cuma Ya, diem doang. kasihan ya yang orang dari luar ke situ kaget pasti. Maksudnya kalau awal-awal, tapi kalau udah lama kan pasti udah tahu lah antisipasi. Itu teman-temanku yang dari Medan pada kaget. Oh iya. Terus gimana tuh? Mereka nanya, ini kalau nyepi nggak boleh keluar ya, ini nyepi kalau nyepi nggak boleh ribut ya, ini kalau nyepi gimana aku makannya? Astaga, biasain aja saya. Iya, sehari. Anggap aja lagi isoman sehari gitu ya, saya. Tapi seru tahu, bisa lihat Apa hantu. jadi pengen gitu? Cara ada hantu. Ya masalahnya iya kalau punya indra keenam Syai, masa dilihatin semua? Emang bisa, emang ada caranya. Dibuka mata batinnya. Enggak, Terus? jadi kayak gini, kalau nyepi itu identik dengan ritual, apa sih ada cerita rakyat, itu identik dengan ada yang buat ritual kayak, tahu nggak ilmu Lea? Iya tahu lah ya, kayak kamu terus. Bangsat. Siapa yang ngajarin? Bercanda. Kayak gitu. Kalau cerita rakyat identik kayak gitu. Nah, gimana caranya kita melihat orang yang ritual kayak gitu? Caranya kita bugil keluar dari rumah, terus kita liatin deh diam-diam mereka berubah jadi makhluk-makhluk aneh kayak gitu. Dan itu emang terbukti banyak sih sebenarnya. Kamu udah pernah nyoba nggak? Gue lah nggak berani. Kalau ketahuan itu bisa dibunuh kita. Wih, dibunuhnya gimana tuh? Ditusuk atau gimana? Kamu nggak mau nyoba? Gini, dibunuhnya itu bukan secara langsung, tapi kalau kita dilihat, kita ketahuan, itu dibunuhnya ya secara ilmu hitam. Kayak santet gitu atau gimana gitu ya? Nggak nampak gitu? Kayak gitu. Bahkan dulu aku sempat dengar cerita, ada satu makhluk dari jelmaan orang, kayak gitu kan, yang bisa ilmu Lea itu. Terus, itu jelmaannya itu berupa kayak
apa sih anak ayam kecil gitu. Nah, anak ayam itu ditangkap sama salah satu orang gitu. Terus anak ayamnya itu ngomong, tolong lepaskan saya kayak gitu. Udah dilepasin kan sama orang itu. Terus besoknya orang yang ngelepasin itu meninggal karena orangnya itu tahu siapa yang berubah jadi anak ayam. Ya ampun. Tuh Gitu makanya ya. hati-hati. Ya. BTW ini ada yang nge-record. Oh iya. Enggak, maksudnya, siapa yang nge-record? Aku nggak nge-record. Makanya kok ada tulisannya recording. Di kamu yang nge-record? Anjir belum selesai. Enggak gue ya ampun.